Salam, selamat bertemu kembali rekan-rekan peserta kuliah Mekanika Teknik kelas A, B, dan C. Pada minggu keempat ini kita akan membahas tentang struktur khusus yang disebut dengan truss. Metode kedua adalah metode potongan. Apa artinya metode potongan? Ya, dipotong. Dipotong di mana? Pada batang yang ditanyakan atau pada batang yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan setelah beberapa tahap berikutnya. Jadi kalau bisa langsung silakan, kalau tidak bisa langsung kita lakukan beberapa tahap. Nah, kapan tidak bisa langsung? Nah, Anda lihat ada sifat di sini. Ini kalau ini saya analisis di potong di situ. Potongnya harus memotong ya, bukan mencuil ya. Kalau ini mencuil nih, saya tunjukkan yang mencuil. Ini mencuil, dicuil ya, tidak dipotong. Dipotong pada apa? Pada batang yang ditinjau. Kalau di batang B yang ditinjau, ini. Batang F yang ditinjau, ini. Kalau pada batang CD, itu. Ya. Ini sederhana jadi kelihatan, kan CD bisa langsung pakai metode sambungan Pak. Ya, tapi kan kita mau menjelaskan metode potongan. Jadi kita potong di situ. Lihat ketika kita potong di FE, BE, dan BC, kita peroleh bentuk seperti pada gambar ini. Nah, batangnya jadi begitu. Ini A, ini B, ini F. F-nya kepotong, FEE-nya tidak kelihatan. BE-nya kepotong, E-nya tidak terlihat. BC terpotong, ya. C-nya terlihat. Tapi ingat sifat tadi, ketika satu batang ya punya gaya F atau T ya, F atau T, F ya situ. Anda potong dimanapun, ya di ujung potongan tetap saja gayanya F ya. Ingat di slide-slide awal tadi. Maka meskipun dipotong, maka di FE juga ada gaya yang setara sana. Misalnya arahnya ke kanan, berarti tarik ya. Ini saya modelkan gaya FE. Ya. Ini saya modelkan gaya BE. Ini saya modelkan gaya BC. Kok nggak CB Pak? Ya suka-suka lah. Ya, yang penting Anda ngerti bahwa itu ada di batang BC. Dan yang penting arahnya. Ya. Lalu di sini ada R1. Ini ada R. Ya. R1 dihitung melalui gaya pada tumpuan. R2 juga pada tumpuan. L-nya itu beban. Maka kita bisa menghitung. Nah, lihat ketika kita mencari gaya BE, ya, gaya BE, yang terpotong adalah 1, 2, 3. Kalau metode sambungan tadi hanya boleh 2 batang, karena hanya ada Fx dan persamaan sigma Fx dan sigma Fy. Nah, kalau pada metode potongan, itu boleh 3 batang. Paling banyak 3 batang. Kenapa? Karena selain sigma Fx dan sigma Fy, kita menggunakan sigma momen. Momen di mana? Misalnya, kalau kita ingin mencari gaya FBC, kita cari momen di E. Jadi dengan persamaan, sigma momen di sambungan E sama dengan 0. Nah, gaya FE kan melalui titik E. Gaya FB melalui titik E. Berarti ini dua ini sudah hilang. Maka persamaannya tinggal R1 jaraknya berapa? Nah, jaraknya ke E adalah ini AB tambah BC dikali AB tambah jarak AB tambah jarak BC ya, positif titik E, dikurangi L. L itu jaraknya berapa? Itu jarak batang sepanjang batang BC saja. Jaraknya kan ini tegak lurusnya. Nah, kemudian ada satu gaya lagi, yaitu FBC negatif karena belakang arah jarum jam. Gambarnya kan ke sana ya. Jaraknya berapa? Jaraknya sepanjang ini. Ya, ini. EC itu. Maka dikali
batang EC sama dengan 0. Langsung ketemu dalam satu langkah, FBC sama dengan FBC pindah ke ruas kanan, R1 dikali panjang AB tambah panjang BC dikurangi L ya, dikali panjang BC dibagi dengan panjang ruas atau panjang jarak EC. Ketemu satu langkah metode potongan. Ya, karena menggunakan tadi selain Fx, Fy juga momen. Nah, sehingga dikatakan tadi karena ada 3 persamaan untuk metode potongan, maka boleh 3 batang tidak diketahui. Nah, kalau yang tidak diketahui pada satu potongan itu yang dicari ada 4, Pak. Ya, kita muter dulu. Persis sama dengan metode sambungan lagi ya. Muter-muter-muter supaya minimal diketahui 1 batang dan menjadi 3 batang saja yang tidak diketahui. Ya, jadi harus ada beberapa tahap belum tahap akhir. Untuk kasus contoh kita itu kebetulan ditanyakan, memang sengaja saya buat gampang, BC, kemudian 3. Yang ditanya FE, Pak. Ya kalau ditanya FE, kita harus pinter-pinter. Tadi kan mamanya di E. Sekarang kita lihat bahwa gaya BE dan BC itu kumpul di B. Nah, kita pakai persamaan sigma momen di B sama dengan 0. Maka menjadi R1 gaya tumpuan ya, dikali jaraknya adalah panjang AB. Ya. L-nya jaraknya 0 jadi tidak masuk. Ya. Gaya BE dan BC juga bertemu di B. Nah, tinggal dimodelkan itu arah FE-nya kan tadi tarik ya ke kanan ya, maka plus F FE jaraknya berapa? Jaraknya adalah panjang batang BF sama dengan 0. Jadi gaya FE pada batang FE itu minus R beban tumpuan R1 ya kali panjang AB dibagi panjang ruas BF. Ketemu, selesai satu tahap juga. Ya. Kok tandanya minus, Pak? Berarti digambar tadi ya, digambar FFE itu adalah tarik gambarnya. Berarti sesungguhnya FFE adalah tekan. Itu aja. Boleh Anda pakai minus terus kalau simbolnya tetap tarik, atau nanti pada gambar berikutnya simbolnya Anda ganti menjadi tekan, maka nilai minusnya bisa dihilangkan. Ya. Nah, kalau sudah ketemu FE, BC, ya FBE kan gampang dicari ya. Gunakan sigma FX atau sigma FY ketemu. Tapi kalau ditanya ada FBC, cukup dengan momen. Dicari FFE cukup dengan momen. Ya, kalau FBE ya itu kita cari dengan persamaan gaya. Tapi lihat dalam kasus ini, FBE itu punya kekhususan, yaitu FE horizontal, BC horizontal. Jadi kalau Anda mencari FBE, jangan gunakan sigma FX, nanti kelamaan. Gunakan sigma FY, karena FY itu menjadi R1 dikurangi L ya. Nah, tinggal ini misalnya ini sudutnya adalah theta ya. BE itu theta. Maka gaya vertikalnya adalah lihat di sana BE itu tarik, di gambar yang di atas ini BE tarik, maka ditambah FBE sin theta sama dengan 0. Jadi dengan satu langkah Anda bisa menemukan FBE. FBE sama dengan ini L-nya sama dengan ruas kanan, R-nya ruas kanan menjadi L dikurangi R1 dibagi dengan sin theta.
Oke, jadi tetap ya, kalau kita bisa mengamati dengan baik, dalam satu langkah kita bisa ketemu FBE. Jadi selesai. FBE kita cari dengan persamaan sigma FY sama dengan 0. Jadi BC kita cari dengan persamaan momen di E sama dengan 0. FE kita cari dengan persamaan momen di B sama dengan 0. Jadi kita harus tetap selain pintar memotongnya, juga harus cerdik dalam menentukan menggunakan persamaan yang mana. Oke, saya teruskan. Nah, gambarnya ketutup, tapi Anda sudah bisa lihat di slide Anda sendiri ya. Nah, contoh lain ya. Nah, kalau Anda mau menghitung gaya di CJ misalnya ini, maka Anda boleh potong yang pertama. Maka ini Anda dapatkan itu. Atau Anda potong cara kedua, silahkan Anda dapatkan sana. Bedanya apa? Ya pasti bedanya adalah berapa batang yang terpotong. Kalau batangnya terpotong lebih dari 4, ya 4 tidak diketahui ya harus diurai satu-satu. Panelnya itu 4 meter, ya, 6 panel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing AL 4 meter, LK 4 meter, KJ 4 meter, JI 4 meter, IH 4 meter, HG 6 meter. Kemudian tingginya itu DJ maksimal 6 meter. Nah, berarti Anda sudah tahu langsung tahu sudutnya. Ya. Ini kalau begitu, sama ya kiri kanan. Ini adalah 24, ya 6 panel, 6 kali 4, 24. Berarti ini 12, ini 12, ini 6 meter. Nah, ini sudah ketemu sudutnya kan? Berarti tangen theta sama dengan 6/12. Anda bisa cari satu-satu. Oke, ini dicontohkan yang di potongan 1 ya. Di potongan 1 itu berarti hanya ada A, kemudian B di situ, C, L, K di sana. Ada K di situ. Nah, tinggal dihitung. Anda mau mencari apa? JK. Kalau JK, cari momen DJ sama dengan 0. Jadi JK, batang JK, beban batang JK, Anda cari dengan sigma momen DJ sama dengan 0. Nanti ketemu, karena CD dan CY-nya ketemu di J0. Ya. Tinggal kalau sigma momen DJ sama dengan 0, ya, maka 18,33 jaraknya adalah 8, karena 2 panel. Dikurangi 10 kN kali 4, jaraknya kan tegak lurusnya kan ini, ya, 1 panel. Kemudian dikurangi JK. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya ini. Berapa ini? Tadi lihat tangen theta 6/12. Itu tangen theta. Itu juga sama dengan ini jaraknya kan ini ya, jarak tegak lurusnya. CK per AK. Sama dengan CK AK-nya itu 8. 8 kan panel 8. Maka CK 8-nya pindah ke sana, 6 kali 8/12. Oke. Ketemunya 4 ya. Nah, berarti JK kali 4 sama dengan 0. Nah, sudah. JK pindah ke ruas kanan sama dengan 18,33 kali 8. Tapi kalau sudah ini dikurangi
10 kali 4 itu 40 dibagi dengan 4. Ya. Selesai. Ketemu JK-nya. Nah, kalau yang dicari CJ, pakai persamaan. Ya, persamaan Fx, Fy. Kalau dicari itu CD, cari momen di J. Ya, itu cara mencari. Nah, kalau sekarang potongan yang kedua. Yang potongan kedua itu ada 18,3. Kemudian ini adalah B, ini C, ini D. Ya. Maka ada DJ, ada KJ, ada JK. Sama, Anda mau mencari gaya-gayanya, silahkan bisa pakai sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0 dimanapun. Ya. Jadi silahkan dicari. Ketemunya itu kalau di sana DC-nya berapa itu? 14,414 ya. 14,14 itu punya siapa? Silahkan Anda cek. Ya. Oke, saya teruskan. Nah, bisa juga kita analisis bentuk-bentuk yang sederhana seperti pada problem 41. Ya. Sekali lagi caranya cari gaya pada tumpuan dulu. Ini pin ya, AX AY. Ini roll. Berarti gayanya tegak lurus. Nanti kalau digambar ulang ya, kalau digambar ulang ini ada AY, ada AX. Nah, di sini nih hanya ada C ya, FC. Tegak lurus permukaan karena dia tumpuan roll. Lalu di sini W. Ya sudah, dicari. Mau dipotong boleh. Mau dicari pada sambungan boleh ya. Jadi kalau ada sambungan berarti ini kalau di sambungan A, AY, AX, ini C ya. Berarti ini F, A, C. Kalau dipotong ya berarti seperti ini. Ini AY, ini AX ya, ini AY, AX. Ini adalah F, A, C. Yang ini adalah F, B, C. Ya. Jadi sederhana ya, tinggal dilatih saja. Kalau bentuknya seperti itu Pak, ya sama. Ya, ada gambar ulang diagram benda bebasnya. Ini W-nya 75 kg. Di A ada tumpuan pin, ya maka ada AY dan AX. Di C itu roll, ya ke sana, tegak lurus permukaan FC. Atau setara dengan FCX ya, atau CX. Ya, jadi ingat roll itu gayanya tegak lurus permukaan sentuh. Nah, Anda mau analisis di batang AB, mau pakai potongan, ya potong aja sudah. Ini 75 kg, di sana ada FCB, di sana ada FAB, ya ketemu tuh sudah. Atau saya pakai metode sambungan Pak, oke, dianalisis di sambungan B. Maka ini ada 75 kg, ini ada FCB, ini ada FAB misalnya. Tinggal hitung sigma Fx, sigma Y ketemu. Ya. Yang penting Anda bisa menggambar diagram benda bebasnya, menggambarkan analisis pada pin ya, atau sambungan atau pada potongannya. Oke, ini contoh yang lain juga sama, silahkan dikerjakan sendiri. Hanya ingat, ini adalah pin, ini adalah roll. Kalau roll tegak lurus permukaan, karena permukaannya itu ya, maka ke sana tegak lurus. Kalau pin ada A, Y, ada A, X. Kemudian
contoh yang lain, ini juga roll, maka gaya tumpuannya adalah vertikal atas. Karena dia akan turun, maka reaksinya ke atas. Ini adalah pin, maka ada AX, ada AY. Anda mau gunakan metode potongan, silakan. Mau pakai metode sambungan, tapi motongnya jangan cari yang susah. Misalnya, Anda itu ingin mencari batang CH ya. Ini potongan pertama. Anda mau mau rumit ya. Anda motongnya begini. Potongan yang kedua. Ya boleh saja. Tetapi ingat, potongan pertama hanya memberikan 1, 2, 3 batang tidak diketahui. Pasti selesai dalam satu tahap. Tapi potongan yang kedua memberikan 1, 2, 3, 4 batang yang tidak diketahui gayanya. Belum diketahui gayanya. Anda harus kerja 2 kali. Nah, mana yang Anda lakukan ya tergantung dari latihannya. Kalau Anda sudah biasa, oh ini motongnya harusnya seminimal mungkin. Dipotong ya, bukan dicuil ya. Itu untuk metode sambungan. Oke, kita teruskan soal berikutnya analisisnya. Nah, ini ada crane ya. Ada motornya di sini. Bawah kalau motornya berputar, ini benda ini bisa naik, bisa turun. Nah, kalau sudah soal seperti ini, mulai rumit. Kenapa? Misal Anda diminta untuk menghitung gaya pada batang GB, ya, batang GB ini batang GB. Kalau Anda menggunakan metode sambungan, Anda harus mulai dari sambungan-sambungan yang diketahui, jadi banyak langkah. Tapi kalau Anda menggunakan metode potongan, batang GB, ya, saya gunakan warna yang berbeda. Batang GB, Anda bisa potong dengan cara yang mudah. Oke. Dengan ini misalnya potong begini. Potong. Satu kali tahap. Satu kali potongan. Nah, lihat. Dengan potongan itu, Anda hanya memotong 1, 2, 3. Ya. Ya. Hanya Anda memotong 3 batang. Nah, kalau 3 batang, atau 3 gaya tidak diketahui, 3 persamaan, satu langkah selesai. Artinya satu langkah perhitungan selesai. Mungkin ngitung Fx, mungkin ngitung Fy, hitung M. Tapi satu potongan selesai. Tapi kalau Anda menggunakan metode sambungan, lompat-lompatnya cukup jauh. Nah, mulai lihat mana yang lebih mudah digunakan. Ya, tergantung soalnya, tergantung kondisinya, tergantung apa yang ditanyakan. Nanti Anda silakan, kecuali dinyatakan secara khusus, Anda boleh menggunakan metode join, ya, sambungan, atau boleh menggunakan metode section atau potongan. Ya, mana yang lebih mudah, tergantung Anda menguasainya apa, tergantung juga pertanyaannya mana yang lebih mudah. Kalau Anda sama-sama menguasai dua metode itu, mana yang lebih mudah untuk soal yang Anda sedang kerjakan. Ya, itu gunanya banyak berlatih. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali ketika nanti pandeminya sudah terakhir. Terima kasih.